Peristiwa sekitar proklamasi. Sebelum membahas lebih jauh, apa kalian tahu apa itu BPUPKI dan PPKI? BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan oleh penjajah Jepang. Tahukah kalian bahwa BPUPKI ada dua? Yaitu sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak? Ada beberapa fakta menarik terkait BPUPKI. Pada BPUPKI sidang pertama dipimpin oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat, di mana dalam sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian ada 3 tokoh yang memaparkan rumusan dasar negara yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, dan juga Bapak I.R. Soekarno. Nah, pada sidang BPUPKI pertama, tanggal 1 Juni, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua, hasil sidang BPUPKI kedua adalah disetujuinya Undang-Undang Dasar Negara pada tanggal 16 Juli 1945. Undang-Undang Dasar Negara yang biasanya teman-teman bacakan di hari Senin pada saat upacara bendera dilaksanakan. Kemudian, hasil sidang BPUPKI kedua yang lain yaitu ada isi rancangan undang-undang, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, serta batang tubuh undang-undang yang tersusun atas pasal-pasal. Baik teman-teman, mari kita beralih ke PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bedanya BPUPKI dengan PPKI yaitu jika BPUPKI dibentuk pada masa penjajahan, maka PPKI dibentuk pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI ada 3 teman-teman. Yang pertama pembentukan KNIP, kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir yaitu memilih I.R. Soekarno serta Dr. Asmo Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Pertemuan di Dalat. Di manakah Dalat itu? Dalat terletak di Vietnam atau bagian dari Asia Tenggara. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, ada 3 tokoh pergerakan nasional yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga I.R. Soekarno yang datang ke Dalat, Vietnam. Teman-teman, kira-kira kenapa ya mereka datang ke Dalat, Vietnam? Mereka datang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat. Lalu, apa ya yang sedang terjadi di Dalat? Jadi, di Dalat, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mengapa ya? Karena Jepang terdesak oleh sekutu dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka dari itu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian hasil pertemuannya apa ya? Hasil pertemuan di Dalat yaitu terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Siapa saja tokoh golongan tua dan muda? Bisa anak-anak pelajari di layout yang sudah Ibu berikan. Berita kekalahan Jepang. Penyebab kekalahan Jepang yaitu pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, serta ketimpangan kemampuan industri dengan negara sekutu. Berita kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang,
semua radio di Indonesia disegel oleh pemerintah Jepang agar rakyat Indonesia tidak mengetahui berita kekalahan Jepang. Namun, ada satu pahlawan Indonesia yang secara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita kekalahan Jepang dan mengusulkan untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, IR Soekarno dan DRS Muhatta diculik. Mereka diculik oleh golongan muda dengan tujuan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mengamankan tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Perumusan teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh 3 orang yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi disepakati dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik, lalu dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan pada pertemuan tersebut didatangi oleh Hairul Saleh, Soekarni, Sayuti Melik, BM Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh lainnya. Akhirnya kita sampai pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dilaksanakan jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di mana IR Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Teman-teman, setelah kalian mempelajari materi tersebut, lalu siapa saja ya tokoh proklamator Indonesia?